akan membacakan PTT yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di Puskesmas Ponet Karyamukti tahun 2020. Bab 1, latar belakang. Menurut WHO, diperkirakan seluruh dunia setiap tahun lebih dari 585.000 ibu meninggal saat hamil bersalin. Salah satu penyebab kematian ibu tersebut adalah infeksi dapat disebabkan oleh ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini merupakan komplikasi kehamilan. 10% kehamilan anterem dan 4% kehamilan posterem. Angka kejadian ketuban pecah dini di dunia mencapai 12,3% dari total persalinan. Sebagian besar ketuban pecah dini terjadi di negara berkembang di Asia. Insidensi ketuban pecah dini di Indonesia sebanyak 20%. Riset 2016 Saifuddin AB 2010. Berdasarkan survei awal yang dilakukan Puskesmas Karyamukti, sasaran pemeriksaan jumlah ibu bersalin tahun 2018 sebanyak 570 orang yang mengalami ketuban pecah dini sebanyak 93 orang. Ibu bersalin tahun 2019 sebanyak 571 orang yang mengalami ketuban pecah dini sebanyak 85 orang. Ibu bersalin tahun 2020 sebanyak 523 orang yang mengalami ketuban pecah dini sebanyak 74 orang. Identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah secara simultan dan secara parsial. Tujuan penelitian, tujuan umum secara teoritis perkembangan ilmu. Tujuan khusus, manfaat penelitian secara praktis bagi pimpinan Puskesmas Ponet Karyamukti, bagi Rektor Universitas Kader Bangsa Palembang, bagi penelitian yang akan datang. Next. Bab 2, tinjauan pustaka. 1. Konsep ketuban pecah dini. A. Pengertian ketuban pecah dini. B. Epidemiologi ketuban pecah dini. C. Etiologi ketuban pecah dini. D. Klasifikasi ketuban pecah dini. Air ketuban. F. Volume cairan amnion normal. G. Karakteristik air ketuban. G. HD. Penata laksanaan diagnosa. J. Faktor resiko. K. Patofisiologi. L. Tanda dan gejala. M. Penata laksanaan. 2. Usia. A. Pengaruh usia terhadap ketuban pecah dini. B. Usia ibu kurang dari 20 tahun. C. Usia lebih dari 35 tahun. 3. Paritas. 4. Riwayat kehamilan ganda. Bab 3. Kerangka konsep dan hipotensi. Kerangka konsep. Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep yang diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan Bukano Toak Mojo 2010. Variabel independen
usia, paritas, kehamilan ganda, variabel pendant, ketuban pecah dini. Next. Hipotesis Mayer. Ada hubungan usia, paritas, dan kehamilan ganda secara simultan dengan kejadian ketuban pecah dini di Puskesmas Ponet Karyamukti tahun 2020. Hipotesis minor. Ada hubungan secara parsial dengan kejadian ketuban pecah dini di Puskesmas Ponet Karyamukti tahun 2020. Ada hubungan paritas secara parsial dengan kejadian pecah dini di Puskesmas Ponet Karyamukti tahun 2020. Ada hubungan riwayat kehamilan ganda secara parsial dengan kejadian ketuban pecah dini di Puskesmas Ponet Karyamukti tahun 2020. Bab 4. Metode penelitian. Desain penelitian menggunakan metode survei analitik dengan case control. Waktu penelitian bulan Agustus 2021 tanpa penelitian Puskesmas Ponet Karyamukti. Populasi berjumlah 570 orang. Sampel penelitian berjumlah 885 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan data primer. Pengolahan data, editing, coding, entry, data, training. Analisis data, analisis univariat, dan 2. Analisis bivariat. Variabel dependent. Variabel ketuban pecah dini. Definisi operasional. Ketuban pecah dini adalah pecah ketuban sebelum waktu melahirkan yang terjadi pada saat akhir kehamilan maupun jauh sebelumnya. Cara ukur, melihat dan memberi. Alat ukur, checklist. Hasil ukur, ya jika responden mengalami pecah dini. 2. Tidak jika responden tidak mengalami pecah dini. Skala ukur ordinal. Next. Lama waktu variabel usia. Operasional, lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Cara ukur, melihat dan memberi. Alat ukur, checklist. Hasil ukur, beresiko jika usia ibu saat kehamilan kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Tidak beresiko jika usia ibu saat kehamilan antara 20 sampai 30 tahun. Skala ukur ordinal. Variabel paritas. 2. Jumlah kehamilan dan persalinan yang telah mencapai batas viabilitas. Cara ukur, melihat dan memberi. Alat ukur, checklist. Hasil ukur, beresiko jika jumlah anak lebih dari 2 orang. Tidak beresiko jika jumlah anak kurang dari jika jumlah anak lebih dari 2 orang. Skala ukur ordinal. Riwayat kehamilan ganda. Definisi operasional, status proses kehamilan di mana terdapat lebih dari 1 janin di dalam rahim. Cara ukur, melihat dan memberi. Alat ukur, checklist. Hasil ukur, ya jika responden mengalami kehamilan ganda.
Tidak jika responden tidak mengalami kehamilan ganda. Skala ukur ordinal. Next. Terima kasih.